Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang tidak terlepas dari sejumlah permasalahan, salah satunya banjir yang kerap menggenangi sejumlah wilayah. Salah satu faktor penyebab banjir tersebut adalah menyempitnya atau terjadi pendangkalan sungai pembuang Cibanten di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Untuk itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi melalui gebrakannya melakukan berbagai program nyata untuk masyarakat, termasuk menormalisasi sungai pembuang Cibanten tersebut. Tidak lain tentu untuk kepentingan masyarakat sekitar, meski terbilang jabatan dirinya menjadi wali kota belum genap 100 hari kerja. Diketahui normalisasi sungai tersebut juga bagian dari program Budi Agis, yakni Serang Bebas Banjir, di mana poinnya akan dilakukan pembangunan dan perbaikan drainase, melakukan normalisasi sungai dengan melebarkan, mendalamkan dan membersihkan, serta melakukan revitalisasi daerah bantaran sungai dan mencegah pendirian bangunan ilegal yang menghambat aliran air. Untuk menormalisasi sungai pembuang Cibanten tersebut dibutuhkan kesadaran masyarakat khususnya yang bermukim di sungai pembuangan Cibanten untuk pindah ke lokasi lain. Salah satunya ditawarkan pindah ke rumah susun sewa Rusunawa di Kasemen, Kota Serang. Pemerintah Kota Serang tentu saja berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian untuk melakukan normalisasi sungai pembuang Cibanten tersebut. Sungai pembuang Cibanten yang melintasi wilayah Kelurahan Warung Jaut, Kasemen telah dinormalisasi, namun belum untuk wilayah Kelurahan Kasemen, lantaran banyak berdiri bangunan rumah di bantaran sungai. Jika balai melaporkan kita Pak sudah arah sampai ke Kasemen, nah itu saya harus bereskan rumah-rumahnya. Dan insya Allah hari ini saya rapat dengan kecamatan, dengan para lurah agar mereka sudah mulai mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat bahwa mereka harus membongkar sendiri lalu pindah ke tempat yang kita siapkan, yaitu rumah susun. Ya, yang kedua, kalau mereka tidak membongkar berarti sesuai dengan arahan kementerian atau pusat bahwa ada proses hukum yang dilakukan. Gitu. Jadi kita tahapannya adalah secara kemanusiaan, diajak ngobrol, ya disosialisasikan bahwa ini ada program pusat kolaborasi antara Provinsi Banten dan Kota Serang. Emang Bapak punya sertifikat hak milik atau apa? Nggak ada sih Pak. Tanah itu nggak ada. Jadi nempatin di sini atas izin? Ya itu dari dulu sih Pak. Dari dulu ya? Iya, saya masih berarti ahli waris gitu dari orang tua. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian menjelaskan dampak dari normalisasi kali pembuang Cibanten akan mengurangi durasi genangan banjir di perkotaan. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWSC 3, Harliansah menjelaskan normalisasi kali pembuang Cibanten bertujuan mengurangi durasi waktu genangan banjir. Kalau kita menangani banjir perkotaan atau kawasan itu kita bicara drainase lingkungan, juga perumahan. Nah kalau itu tidak kita benahi juga, tetap aja ada banjir. Tapi kalau kita membenahi yang utamanya secara konsep, ini kan yang utama nih, maka waktu atau durasi lebih cepat, biasanya 2 jam menjadi 1 jam. Itu tujuannya pertama dulu. Nanti secara bertahap mungkin lingkungan akan membenahi drainase-drainasenya. Harliansah menambahkan, pihak BBWSC 3 sudah melakukan normalisasi Sungai Cibanten dilebarkan dari 14 meter menjadi 40 meter. Hanya saja di titik pertemuan antara Sungai Cibanten dengan Kali Pembuang Cibanten masih ada rumah warga dan menjadi kendala berlangsungnya normalisasi sungai. Sementara itu, pemerintah Kota Serang membeberkan alasan tidak adanya kompensasi untuk ratusan warga Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen yang tinggal di bantaran Sungai Cibanten karena tidak memiliki legalitas dan mendirikan bangunan di atas lahan milik negara. Sehingga sebagai solusinya, Pemkot Serang menyediakan rumah susun sewa Margaluyu Kasemen untuk menampung mereka sementara waktu. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kota Serang, Wahyu Nur Jamil mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program normalisasi Sungai Pembuang Cibanten sebagai penanganan banjir di Kota Serang. Pemkot Serang juga akan mengakomodir keinginan warga agar melakukan normalisasi di irigasi lain sebelum adanya kesepakatan antara Pemkot Serang dengan warga bantaran. Kalau sampai pada tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pemerintah daerah Kota Serang berdiri di atas aturan. Ya tadi itu
kan mereka tidak memiliki hak legalitasnya, kan nggak ada. Nah, kalau tidak ada, terus apa yang mau diberi kompensasi? Tapi intinya begini, wali kota dengan kerendahan hati menginginkan bahwa tidak ada yang memang merugikan masyarakat. Baik itu masyarakat yang ada di bantaran sungai maupun masyarakat yang terbiasa terkena banjir. Meski demikian, pihaknya akan menyampaikan aspirasi serta keluhan dan keinginan warga Sukadana kepada Wali Kota Serang untuk mengambil kebijakan. Tak hanya soal banjir di Kota Serang, Wali Kota Serang Budi Rustandi juga punya gebrakan lain perihal transportasi umum bagi masyarakat Kota Serang. Budi Rustandi meminta dukungan PLN UP3 Banten Utara untuk mensupport kelistrikan kereta rel listrik dengan rute Kota Serang Rangkas Bitung, Jakarta yang rencananya akan direalisasikan tahun 2026. Hal tersebut terungkap saat Budi dan jajaran menyambangi kantor PLN UP3 Banten Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Serang. Menurut Budi, adanya KRL masuk Kota Serang untuk mempermudah transportasi bagi masyarakat Kota Serang, sekaligus dalam rangka percepatan pembangunan dan investasi di Kota Serang, serta menjadikan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang sesungguhnya. Titik mana sampai mana? Dari Kota Serang ya nyampe Jakarta. Langsung. Ya, kalau dulu kan Kota Serang itu kalau ingin naik KRL harus ke Rangkas dulu, baru dari Rangkas transit nunggu kereta KRL masuk. Tapi ke depan KRL bisa langsung ke sana. Jadi Kota Serang dulu, baru yang Rangkas mau naik di transit di Rangkas, jadi gantian. Setelah MOU, pihak PT PLN UP3 Banten Utara akan intens berkomunikasi dengan tim perencanaan PT KAI terkait kebutuhan daya listrik dan titik penyambungan. Ya mungkin kan dalam waktu dekat setelah MOU kan ada perencanaan. Nah kami akan intens dengan tim perencanaan KAI berapa kebutuhan daya listriknya, kemudian di mana akan dilakukan penyambungan. Yang jelas kami siap lah untuk mensupport penyambungan kelistrikan, ya apalagi ini berdampak untuk pemajuan ekonomi Kota Serang dan fasilitas publik ya. Tentu PLN akan siap support. Berapapun kebutuhannya PLN siap karena reserve margin kita, cadangan daya kita banyak. Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, Wali Kota Serang Budi Rustandi teken MOU dengan PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta, MOU untuk merealisasikan kereta rel listrik masuk ke Kota Serang. Penandatanganan MOU tersebut merupakan langkah awal dari Budi Rustandi untuk merealisasikan transportasi kereta rel listrik melayani masyarakat Kota Serang dengan rute Kota Serang, Rangkas Bitung sampai ke Jakarta. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan adanya elektrifikasi KRL untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menyediakan transportasi murah untuk masyarakat Kota Serang hingga mengurai kemacetan di Kota Serang. Permohonan atau usulan dari pemerintah Kota Serang dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi di Kota Serang. Nah, insya Allah ini Kota Serang dengan tentunya dikerjasama dengan PLN juga ya. PLN juga insya Allah akan melakukan MOU dengan kami Pak, agar lebih dipermudah atau mempermudah ketika ada urusan yang sifatnya birokrasi. Jadi kebutuhan masyarakat, karena kan pertama adalah ngirit banget, kedua mengurai kemacetan, dan tentunya ini pasti manfaatnya sangat luar biasa untuk warga Kota Serang. Yuskal Setiawan, Eksekutif Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta. Elektrifikasi melayani rute Kota Serang masih tahap perencanaan dan pada tahun 2026 tahap realisasi rute KRL akan direalisasikan. Hari ini MOU menjadi payung kita untuk bisa melaksanakan proses itu. Kalau nggak ada MOU-nya, nggak ada kesepakatan bagaimana kita menindaklanjuti apa rencana ke depan, tentu kan butuh aturan mainnya. Nah ini MOU itu jadi dasarnya. Tidak hanya realisasi KRL, MOU dengan PT KAI Daop 1 Jakarta juga mencakup 8 kesepakatan. Di antaranya optimalisasi pemanfaatan aset PT KAI secara legal, produktif, dan berkelanjutan. Normalisasi sungai pembuang Cibanten untuk meminimalisir banjir serta penandatanganan MOU bersama PT KAI Daop 1 Jakarta untuk realisasi KRL di Kota Serang hingga memudahkan transportasi masyarakat pada umumnya
Program tersebut merupakan dua di antara banyak program lain yang akan direalisasikan Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia untuk menjadikan Kota Serang madani, maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya.